yang akan menghantui, bahkan bisa membunuh orang, mencongkel matanya, ada luka cakar di wajahnya. Halo semuanya, jangan pernah sebut namanya di depan cermin atau akan terjadi hal yang mengerikan. Bloody Mary. Teman-teman mungkin sudah tahu tentang permainan jelangkung. Yap, permainan tradisional yang katanya bisa memanggil arwah atau hantu untuk memasuki media yang sudah disiapkan. Medianya ada yang berupa koin dan pensil, ada juga yang berupa boneka kayu dengan kepala batok kelapa. Sama halnya dengan jelangkung, Bloody Mary dipercaya bisa dipanggil melalui media cermin. Karena konon Bloody Mary merupakan arwah seorang wanita yang terperangkap di dalam cermin. Bloody Mary sendiri merupakan mitos atau cerita rakyat yang berasal dari Amerika dan Inggris. Bloody Mary ini merupakan seorang wanita yang terjebak di dalam cermin yang akan menghantui, bahkan bisa membunuh orang yang dengan sengaja memanggilnya. Ritual pemanggilan Bloody Mary pun ini ada beberapa cara, yang sebenarnya hampir sama saja, karena semuanya menggunakan media cermin dan lilin untuk melakukan ritualnya. Dan itu semua dilakukan pada tengah malam, menggunakan cermin yang ada di kamar mandi. Bedanya ada di jumlah lilin yang digunakan. Ada yang menggunakan 1 lilin, ada yang menggunakan 3 lilin, dan ada yang meletakkan lilin di setiap sudut kamar mandi. Dan kamar mandi harus dalam keadaan gelap, hanya mengandalkan pencahayaan dari lilin yang digunakan untuk ritual tersebut. Mantra yang diucapkan pun bervariasi. Yang pertama, Merry words, merry words, I believe in Mary words. Untuk yang kedua, cukup mengucapkan namanya saja, yaitu Bloody Mary yang diulang-ulang terus-menerus. Nah, yang terakhir nih mantranya, Bloody Mary, I kill your baby. Mantra tersebut diucapkan secara berulang-ulang. Ada yang bilang cukup 3 kali, ada yang bilang 13 kali, ada yang bilang bahkan sampai 47 kali. Posisi pembacaan mantra tersebut sambil kita berdiri menghadap cermin di kamar mandi tadi. Setelah itu, diyakini kalau Bloody Mary akan muncul di dalam cermin itu dengan penampakan seorang wanita yang sangat menyeramkan, berambut panjang, matanya melotot, tapi ada juga yang bilang kalau wanita itu juga tidak punya mata. Wajahnya penuh dengan luka dan sekujur tubuhnya berlumuran darah. Yang katanya darahnya itu sampai bisa keluar dari cermin. Nah, kalau sudah berhasil memanggil Bloody Mary ini, ada konsekuensi yang harus diterima oleh si pemanggil. Karena konon, ketika Bloody Mary ini menampakkan diri, dia bakal melakukan hal-hal yang mengerikan kepada orang yang memanggilnya. Seperti halnya mencakar wajah si pemanggil, mencongkel matanya, membunuhnya dengan mengerikan, dan yang lebih parah lagi, ada yang ditarik ke dalam cermin dan ikut terjebak di dalam cermin bersama dengan Bloody Mary itu. Tapi, terkadang walaupun tidak terjadi apa-apa waktu selesai melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary, sebagai pemanggil, kita harus waspada. Karena kadang-kadang Bloody Mary tidak langsung menampakkan dirinya pada waktu pemanggilan itu. Bisa jadi, dia akan keluar di lain waktu dan menyerang si pemanggil ketika dalam keadaan lengah. Sehingga dia akan melakukan hal-hal yang mengerikan kepada si pemanggil itu. Itu semua konsekuensi yang harus diterima karena sudah melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary. Dari beberapa sumber, katanya ada sebuah cerita yang berkaitan dengan Bloody Mary. Salah satunya adalah cerita ini. Diceritakan kalau ada seorang remaja yang penasaran dengan mitos dari Bloody Mary ini. Dan dia pun pengen membuktikan apakah mitos ini nyata atau enggak. Sebut saja namanya John. Lah, si John ini mengajak temannya 2 orang yang bernama Robert dan William. Masuklah 3 orang ini ke dalam kamar mandi waktu tengah malam dan melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary. Setelah selesai, ternyata tidak ada kejadian aneh, semuanya biasa-biasa saja. Akhirnya, nyeletuklah si John. Tuh kan, nggak ada apa-apa, berarti cerita yang ada cuma dibuat-buat saja. Karena merasa nggak terjadi apa-apa, akhirnya keluarlah mereka bertiga. Baru saja mereka keluar, tiba-tiba pintu kamar mandi ada yang membanting dari dalam. Mereka pun kaget dan saling tatap-tatapan dong. Mereka pun bertanya-tanya, siapa yang menutup pintu dari dalam? Padahal semua orang, ketiga orang itu sudah keluar. Karena penasaran,
Akhirnya mereka pun masuk lagi ke dalam kamar mandi. Dan tebak apa yang terjadi di dalam kamar mandi? Setelah mereka menyalakan lampu dan melihat-lihat di sekitar, mereka menemukan kalau salah satu teman mereka yang tadi keluar bersama mereka sudah meninggal dalam keadaan berlumuran darah berada di pojok kamar mandi. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ada luka cakar di wajahnya. Oke, asal-usul dari Bloody Mary sendiri masih simpang siur karena banyak sekali referensi yang ada. Tapi ada beberapa cerita yang terkenal tentang asal-usul dari Bloody Mary ini. Yang pertama, Bloody Mary dipercaya adalah seorang wanita malang yang bernama Mary yang akhirnya bunuh diri karena bayinya diculik dan dibunuh. Sehingga arwah si Mary yang penuh dengan kesedihan dan amarah ini akan menghantui siapapun yang memanggilnya melalui cermin. Yang kedua, Bloody Mary dipercaya merupakan seorang penyihir yang bernama Mary Ward. Penyihir ini suka banget membunuh para gadis yang ada di desanya, sampai akhirnya dia ketahuan dan dihukum dengan cara dibakar. Rohnya pun terjebak di dalam cermin dan menghantui setiap orang yang memanggilnya. Nah, yang ketiga nih, sebutan Bloody Mary dipercaya berasal dari seorang ratu Inggris yang memerintah pada tahun 1550-an, bernama Mary Tudor. Dia mendapatkan julukan Bloody Mary karena kekejamannya, dan dia juga suka memaksakan kehendaknya terhadap rakyatnya. Apabila ada yang menentang kehendaknya, maka orang itu akan dibakar hidup-hidup. Kurang lebih ada ratusan orang yang dibakar semasa dia memerintah. Sehingga banyak yang percaya bahwa arwah Mary dikutuk oleh para korban kekejamannya dan akhirnya terjebak di dalam cermin. Nah, cerita yang terakhir ini merupakan cerita yang paling banyak diceritakan sebagai asal-usul dari Bloody Mary. Diceritakan ada seorang gadis bernama Mary Ward. Mary Ward ini memiliki wajah yang sangat cantik sehingga banyak pria yang menyukainya. Sayangnya, wajah cantik dari Mary Ward ini gak bertahan lama. Dia mengalami sebuah kecelakaan yang akhirnya membuat wajahnya yang cantik itu rusak dan menjadi buruk rupa. Setelah Mary sadar dan sembuh, orang tuanya selalu melarang Mary untuk bercermin. Sampai-sampai semua cermin yang ada di dalam rumahnya disingkirkan dan disembunyikan karena takut Mary merasa shock dengan perubahan wajahnya. Karena sebelum insiden kecelakaan tersebut, Mary sangat suka bercermin dan mengagumi kecantikannya sendiri. Singkat cerita, Mary yang penasaran kenapa kok dirinya tidak boleh bercermin lagi, mengendap-endap masuk ke tempat cermin yang disembunyikan oleh orang tuanya pada malam hari. Dan mulailah dia bercermin, dan akhirnya apa yang terjadi? Yap, dia kaget dan shock melihat apa yang terjadi sama wajahnya yang dulunya cantik, sekarang berubah menjadi buruk rupa. Karena marah, akhirnya si Mary memukul kaca tersebut dan mengambil pecahan kacanya untuk bunuh diri dengan cara menyayat urat nadinya. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat bersumpah kalau dia akan membunuh semua orang yang memanggil namanya di depan cermin. Begitulah kisah dari urban legend Bloody Mary yang sangat menyeramkan ini. Yang bilang kalau mereka melihat sosok menyeramkan di cermin setelah mereka melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary ini. Sebenarnya ada penjelasan ilmiah dari semua itu. Penjelasannya, ketika kita melihat cermin nih ya, dalam waktu yang lama dan dalam keadaan minim cahaya, itu bisa menimbulkan efek halusinasi. Itulah kenapa terkadang kita melihat bayangan di cermin yang sebenarnya itu bayangan kita sendiri berubah menjadi menyeramkan karena bayangan kita itu terdistorsi. Dan tidak jarang, efek dari halusinasi itu juga menampakkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, dalam kasus Bloody Mary ini, karena di awal kita sudah tersugesti dengan cerita-cerita dari Bloody Mary, makanya tidak jarang orang melihat sosok yang menyeramkan ketika sudah melakukan ritual Bloody Mary itu sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri. Oke, sekian pembahasan tentang Bloody Mary yang menjadi salah satu urban legend yang sangat terkenal. Bahkan, banyak remaja di luar sana yang melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary hanya sebagai ajang adu nyali. Dan saya juga yakin kalau kalian pasti sudah banyak yang tahu tentang urban legend Bloody Mary ini. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton.
Kalau misalnya ada yang mau dikomen, dikoreksi, kritik, saran, atau ada yang mau berbagi pengalaman pribadi, silahkan ditulis di kolom komentar. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Huda di sini dan sampai jumpa.